Bapak Ibu, para saudara dan saudari yang terkasih, kita membayangkan kalau seandainya Herodes dan Yesus itu hidup di zaman sekarang ini, saya kira pekerjaan Herodes ketika mendengar cerita tentang siapa Yesus, karyanya, dia akan selalu memandangi HP-nya. Herodes itu kalau hidup di zaman sekarang, dia itu sedang melihat HP-nya, melihat berita apa ya tentang Yesus hari ini. Karena pada waktu itu Yesus sedang menjadi trending topik. Dia mungkin akan melihat di reel Instagram itu kata kuncinya Yesus Kristus. Lalu dia akan mencari Yesus itu sedang apa ya hari ini. Dia stalking mencari berita tentang Yesus. Sebenarnya rasa ingin tahu tentang Yesus itu sangat besar, bukan pertama-tama karena melihat Yesus itu sebagai kebenaran yang akan datang membawa keselamatan. Tetapi sebenarnya rasa ingin tahu Herodes ini lebih-lebih karena dia merasa bahwa Yesus yang datang, karyanya itu banyak dinanti oleh banyak orang, itu ternyata mengancam kekuasaan yang dimiliki oleh Herodes. Sehingga Herodes berusaha kalau dia mendapatkan berita selengkap-lengkapnya tentang Yesus, dia akan melakukan sesuatu terhadap orang tersebut, terhadap Yesus maksudnya. Dan betapa cemasnya Raja Herodes itu sehingga dia berpikir bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Yesus itu mengancam kekuasaan dan eksistensinya sebagai seorang raja. Bayangkan dia mengatakan bahwa perasaan Yohanes Pembaptis sudah kubunuh. Ya, Yohanes Pembaptis sebelumnya itu kan juga membuat wibawa atau kekuasaan Herodes itu juga menjadi turun, apalagi dia dengan terang-terangan mengatakan dosa dan perbuatan yang tidak benar waktu itu, sehingga menurunkan popularitasnya. Lah ini ada lagi orang yang banyak orang mencari, yang tadinya mau mencari berita di depan gerbang kerajaan Herodes, sekarang orang berbondong-bondong mencari Yesus. Dan inilah yang menjadi kecemasan Herodes sebenarnya, bahwa ternyata kekuasaan, ego, cinta diri yang dimiliki oleh Herodes itu mengubah segalanya, mempengaruhi tindakannya supaya ketika mencari informasi tentang Yesus, dia akan melakukan sesuatu, bahkan mungkin melakukan hal yang sama seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, para saudara dan saudari yang terkasih, kecemasan dan kegelisahan seorang Herodes, Raja Herodes ini di zaman sekarang ini bisa jadi adalah kecemasan dan kegelisahan kita juga. Manakala kita melihat orang yang mungkin kiprahnya, hidupnya lebih berbuah, mungkin kualitas hidupnya lebih mumpuni dibandingkan kita. Kalau kita membandingkan, kita itu lalu jadi mudah gelisah, mudah merasa terancam. Apalagi kalau kita memiliki sesuatu yang dalam tanda kutip terancam keberadaannya. Dalam hal ini Herodes kekuasaannya terancam sebagai seorang raja, karena merasa dan melihat bahwa Yesus ternyata dikagumi oleh banyak orang. Dan kita itu juga sama, kalau ada orang yang mungkin lebih baik, kita akan mudah merasa gelisah. Tetapi ingat, yang namanya kekuasaan itu bukan jaminan keselamatan hidup kita, karena jabatan kita kadang tidak bisa hidup dengan tenang karena kekuasaan, lalu kita menjadi mudah curiga kepada orang lain, dan itu semua terjadi karena cinta diri kita yang berlebihan. Kalau kita membuat yang sebaliknya, kekuasaan, kesempatan untuk berbuat baik itu kita pandang sebagai sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama, saya kira banyak orang tidak akan mudah merasa curiga, hidupnya menjadi tenang, tidak mudah membanding-bandingkan dengan orang lain, sehingga ketika melihat orang yang lebih baik, bahwa kiprahnya lebih meyakinkan, mungkin hasilnya juga lebih banyak dibandingkan diri kita, kita justru ikut gembira dan senang dengan hasil yang didapatkan oleh orang tersebut. Maka mari berkaca dari pengalaman Herodes yang gelisah karena cinta diri yang berlebihan itu, mari kita
meneladani Yesus sendiri yang juga melakukan segala sesuatu pertama-tama untuk melaksanakan kehendak Allah, bahkan memberi seluruh hidupnya secara total bagi keselamatan manusia. Semoga Tuhan memberkati usaha dan perjuangan kita. Mari kita hening sejenak. Dimuliakanlah nama Tuhan yang dulu hidup, kini dan sepanjang masa.